Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Indra Pratama. Saya dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari GCMS atau gas chromatography mass spectrometry. Apa itu GCMS? GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa, yaitu chromatography gas atau GC untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif dan spektrometri massa atau MS untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. Selanjutnya, kromatografi pada GCMS. Kromatografi sendiri merupakan teknik pemisahan atau identifikasi campuran yang didasarkan pada interaksi antara fase diam dan fase gerak. Dan fase diam terdiri dari dua macam tergantung metode yang digunakan. Yang pertama ada kromatografi cair, fase diamnya cair. Contohnya ada polyethylene glycol. Yang kedua ada kromatografi pada fase diamnya padat. Contohnya ada silika. Selanjutnya ada fase gerak. Adalah fase gas yang digunakan untuk pemisahan tapi tidak bereaksi dengan sampel yang akan dipisahkan. Contohnya sendiri ada helium, argon, dan nitrogen. Waktu retensi atau TR. Waktu retensi adalah proses ketika kita menginjeksi sampel ke dalam sistem injektor. Waktu retensi dimulai pada saat sampel diinjeksikan ke dalam sistem injektor dan berakhir pada saat puncak senyawa keluar. Jenis-jenis waktu retensi. Yang pertama ada waktu retensi tinggi, adalah waktu retensi yang lebih lama. Yang kedua ada waktu retensi rendah, adalah waktu retensi yang lebih singkat dari waktu retensi senyawa lain. Dan hal-hal yang mempengaruhi rendah atau tinggi waktunya retensi. Yang pertama ada sifat dari sampel, yang kedua ada sifat polaritas dari senyawa, yang ketiga kemudahan interaksi dengan fase yang digunakan dalam kromatografi. Fungsi. Yang pertama ada gas pembawa, berbentuk tabung gas dengan tekanan besar. Contoh gas pembawa diantaranya nitrogen, argon, helium, dan lain-lain. Yang kedua ada flow control, merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluarnya gas cair. Yang ketiga ada gas carrier atau fase gerak atau menuju ke kolom. Pada instrumen GC tidak terdapat pompa seperti pada NPLC. Yang keempat ada kolom oven, merupakan fase diam gas kromatografi. Pada bagian ini suhu dapat dikendalikan, maksudnya bisa dinaik atau turunkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada ketika proses senyawa volatile pada sampel menguap, maka detektor akan menguapkan sebagian signal-signal data. Yang keenam ada kromatografi, merupakan hasil akhir yang belum di layar komputer yang menampilkan data hasil analisis sampel. Penggunaan alat GCMS. Yang pertama, aktifkan Uninterruptible Power Supply atau UPS jika ada. Yang kedua, aktifkan komputer sebagai sarana penyimpanan data hasil penelitian. Yang ketiga, buka katup gas aliran gas ke GC, yaitu gas helium He sebagai pembawa, gas nitrogen N2 sebagai pembawa carrier dan sebagai make-up gas. Yang ketiga ada gas hidrogen atau H2 sebagai gas pembakar. Selanjutnya ada gas kompres air sebagai pembakar. Yang keempat, aktifkan kromatografi atau GC dengan tombol on atau off berada di sisi kiri bawah. Tunggu hingga GC selesai instalisasi dan self test kira-kira 2 menit. Yang kelima, aktifkan software ChemStation dengan double program klik kiri icon instrumen. 1 online atau klik start instrumen 1 online ChemStation. Yang keenam, pastikan menu pada load method atau conditioning method and run control, pilih metode yang diinginkan. Yang ketujuh, sebelum digunakan pastikan kolom sudah di-conditioning dengan suhu 20 Celcius di bawah suhu maksimum kolom atau di atas suhu operasional, tetapi tidak diperbolehkan melewati suhu maksimum kolom seperti yang tertera di tag kolom. Yang ke-8, conditioning GC selama 30 menit.
Pilih metode yang akan digunakan untuk analisis method and run control. Kalibrasi alat GCMS. Untuk melakukan kalibrasi pada alat GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry, pertama-tama persiapkan standar kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui. Injeksikan standar ini ke dalam alat dan rekam respon. Selanjutnya, tentukan faktor koreksi dengan membandingkan respon dari sampel kalibrasi dengan konsentrasi yang diketahui. Sesuaikan parameter alat seperti waktu retensi dan respon spektrometer fase agar sesuai dengan standar. Bagian-bagian yang harus dikalibrasi adalah yang pertama ada flow controller, yang kedua ada sampel injector, yang ketiga ada column oven, yang keempat ada detektor. Kelemahan GCMS. Yang pertama ada tingkat analisis dan sensitivitas tinggi. GCMS memiliki tingkat analisis dan sensitivitas tinggi sehingga mampu mendeteksi senyawa dalam sampel dengan konsentrasi yang sangat rendah. Nah, selanjutnya ada kekurangan GCMS. Yang pertama hanya dapat digunakan untuk menganalisis senyawa yang mudah menguap. Yang kedua, kendala dalam kalibrasi. Banyak perusahaan tidak bisa mengkalibrasi alat ini yang hanya bisa hanya perusahaan atau pembuat jasa, produsen. Cara membaca kromatogram GCMS. Yang pertama, sumbu X, waktu retensi. Pada sumbu X, kromatogram gas menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan analit untuk melewati kolom dan mencapai detektor spektrometer massa. Puncak yang ditampilkan sesuai dengan waktu masing-masing komponen mencapai detektor. Yang kedua, sumbu Y, jumlah konsentrasi atau intensitas. Pada sumbu Y atau luas puncak mencerminkan jumlah analit tertentu yang ada. Saat melihat kromatogram GCMS, luas area akan didasarkan pada jumlah perhitungan yang dilakukan oleh detektor spektrometer massa pada titik retensi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.